Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cukup Wibowo, Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan mengantar satu pembelajaran tentang nasionalisme. Makna nasionalisme adalah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya, sekaligus menghormati bangsa lain. Tujuan pembelajaran dalam mata pelatihan ini, peserta Latsar diharapkan pertama memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai ASN. Yang kedua, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Mengapa ASN harus mempelajari nasionalisme? Agar setiap ASN memiliki nasionalisme, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan fungsi dan tugasnya. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, setiap ASN memiliki orientasi dalam mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. ASN tidak lagi berpikir sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negaranya. Implementasi nilai-nilai sila pertama bagi ASN dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, ASN perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pada implementasi nilai-nilai sila kedua bagi ASN, dalam gempuran globalisasi, prinsip kemanusiaan dan keadilan harus menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam negeri maupun dunia. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut ASN sebagai bagian dari pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia dengan selalu mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan. Implementasi nilai-nilai sila ketiga bagi ASN. Implementasi nasionalisme berdasarkan sila ketiga Pancasila terurai pada dua langkah, ke dalam dan keluar. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif atau sebagai ancaman. Bila disikapi secara positif, akan menjadi limpahan karunia yang bisa memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Sementara yang keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Bagaimana dengan implementasi nilai-nilai sila keempat bagi ASN? Ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis
dalam berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, termasuk dengan demokrasi liberal dan demokrasi totaliter. Implementasi nilai-nilai sila kelima bagi ASN. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. Pertama, perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Yang ketiga, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak sepantasnya negara untung bila rakyatnya buntung. Hal itu harus menjadi visi negara dalam mewujudkan keadilan. Mari kita berarah pada bagaimana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Terhadap fungsinya ini, ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. Hal ini dapat dipenuhi jika ASN juga berpegang pada 12 kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN, terutama upaya untuk mendorong agar ASN berintegritas tinggi. Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. ASN sebagai pelayan publik. Agar ASN dapat memberikan pelayanan publik yang prima, perlu dilakukan pengaturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Sedangkan adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Para peserta Latsar, mari kita tiba pada kesimpulan terhadap mata pelatihan kali ini. Yang pertama, nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Yang kedua, diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, setiap ASN memiliki orientasi berpikir untuk mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Yang ketiga, nasionalisme Pancasila adalah pandangan
atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, ASN harus memahami tugas pengabdiannya. Bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Demikian 4 hal sebagai kesimpulan dalam mata pelatihan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan bertemu kembali di mata pelatihan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.